Mau ngapain kita ini? Mau belajar? Belajar belum siap begini. Masa ustaznya suruh nyiapin? Terus saya suruh ceramah doang. Wah, ini nggak lolos ini kalau dijadikan istri, Mas Iwan. Nah, belum siap. Baik, kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mannan alladzi akramana bil Qur'an wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahlil basairi wal furqan. Ahmaduhu wa ashkuruhu ala ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Taib, apa kabar sore hari ini semuanya? Khair. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, kita mengingatkan, saling mengingatkan bahwasannya santri-santri harus ingat bahwasannya orang yang beruntung itu adalah ya yang sedang kita jalani hari ini. Hari ini apa yang sudah kita lakukan? Ya. Apa perbandingan hari ini dengan hari yang kemarin? Itu perbandingannya. Kalau hari ini ternyata tidak berubah seperti yang kemarin, berarti belum ada kebaikan pada diri kita. Karena hari yang sebenarnya adalah hari-hari yang sedang kita jalani hari ini. Baik, dan kalau bicara kenikmatan, ya, kenikmatan di dunia, ya, kita bicara kenikmatan dunia. Kenikmatan di dunia itu yang kadang-kadang sering diabaikan oleh manusia, ya. Nikmat apa kira-kira? Puncak kenikmatan di dunia adalah kesehatan. Ya, jadi sehat itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak sedikit kemudian orang banyak yang melalaikan kesehatan. Coba misalkan santri-santri bisa megang, bisa berpikir baik, bisa menghafal, itu karena sehat. Oh, kemarin pada libur toh. Libur berapa lama kemarin? Hah? 2 pekan. Enak nggak? Enak nggak? Kenapa saya tanya? Kenapa enak? Ya karena sehat. Coba kalau pulang di rumah, di sini sudah dianterin ambulan ke rumah. Kira-kira enak nggak tinggal di sana? Enak nggak? Nggak enak. Apalagi tinggal di rumah sakit. Kamu walaupun disediain ruang VVIP, ya, walaupun ada duit banyak disediain, dimasukkan ke ruangan VVIP, tidak akan senikmat ketika kita sehat. Maka penting menjaga kesehatan dari sekarang. Ya. Itu diingat-ingat loh ya. Jadi kenikmatan di dunia yang harus diperhatikan oleh masing-masing kita adalah nikmat kesehatan. Itu satu.
Yang kedua, nikmat ya. Yang selanjutnya, pasca meninggalkan dunia, berarti di mana? Hah? Nikmat di mana? Selanjutnya setelah hidup di dunia masuk ke mana kita? Ke kuburan. Berarti masuk ke alam kubur, alam barzah, alam akhirat, padang mahsyar. Masuk ke mana? Surga atau neraka? Ya, pilihannya bagi orang yang beriman, ya, dan beramal soleh tentu kembalinya kemana? Ke surga. Maka puncak kenikmatan setelah meninggalkan dunia ini adalah membawa iman, mati dalam keadaan beriman. Itu penting. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Pastikan itu. Karena itu yang akan menyelamatkan kita. Ya. Pastikan itu. Ya, sehingga disebutkan puncak kenikmatan pasca meninggal dunia ini adalah ya punya iman, punya Islam. Ya, itu penting. Harus dirawat. Ya, nanti kan terlihat gitu, misalkan santri di sini pada ngapal, dikasih libur 2 bulan atau 3 bulan, pulang ke rumah itu kan akan terlihat apa yang dilakukannya. Apa kemarin yang dilakukan di rumah? Murojaah, nongkrong, silaturahmi, tidur-tiduran. Ya akan kelihatan, ya akan kelihatan yang membekas dalam hidup kita ini. Kita ini serius, kita ini tenanan, ya kita ini benar-benar menjadi seorang pembelajar atau bukan, nanti akan kelihatan. Ya, ketika pergi ke rumahnya, ketika kembali ke kampungnya. Ya. Nah, ini jadi perlu diperhatikan oleh santri-santri ya. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Yang kedua, pastikan kalau kita meninggal harus meninggal dalam keadaan muslim ya, karena itu yang akan menyelamatkan kita semuanya. Ya. Sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya manusia, selama dia menjadi seorang muslim punya kesempatan masuk surga. Ya. Jadi kaidahnya, seburuk-buruk orang tapi dia tetap masih dalam bingkai iman, dia punya peluang masuk surga. Maka pastikan ya, mulai hari ini, mulai detik ini, yang harus kita bangun adalah kualitas iman, takwa ya, yang berwujud pada kesalehan sosial di kehidupan masyarakat. Itu ya sebagai pengantar. Jadi 2 nikmat. Kalau hadis yang cukup populer yang sudah kita kenal, kata Rasulullah apa? Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Jadi 2 nikmat yang cenderung sering dilalaikan oleh umumnya manusia. Ya, makanya tadi kenapa sehat itu puncak kenikmatan? Karena kalau melihat hadis Rasulullah SAW, 2 nikmat yang cenderung ya sering dilalaikan oleh manusia adalah nikmat sehat dan waktu luang. Nikmat sehat, lagi sehat, ya malas baca buku, ya malas. Ya, sudah terbaring di rumah sakit, punya semangat untuk ngapal Quran, ngaji gitu. Padahal sehat, ora tahu. Ya. Lagi padat, ya berpikir yang lain-lain ya. Tapi lagi luang, santai-santai saja, murojaah aja kurang, ya ngulang-ngulang hafalan juga kurang. Nah, itu yang
perlu diperbaiki. Begitu ya. Nah, keumuman teman-teman, ya yang paling rendah perhatian di negara-negara yang miskin. Ya kita ini termasuk yang miskin. Ya. Itu masih rendah perhatian terhadap masalah kesehatan. Padahal agama 14 abad yang lalu sudah mendorong kita untuk hidup sehat. Kan tapi realitasnya belum sinkron dengan ajaran agama. Coba misalkan Quran sudah hafal kan? Wa kulu washrobu wala tusrifu. Coba kan itu bicara masalah kesehatan. Makan, minum, dan jangan apa? Jangan berlebih. Itu ajaran agama. Itu udah 14 abad yang lalu loh kita diajari masalah kesehatan. Makan, minum, dan tidak berlebih-lebihan. Nah ini nasi banyak begini. Biasanya yang paling banyak makan di sini siapa? Satu-satu. Ya kan nanti ada temannya yang satu tapi dibagi dua. Terus dikasihkan ke sebelahnya. Elvi. Suka nambah nasi Elvi. Itu yang hafal Elvi saya. Akila, mana Akila? Mana Akila? Wah, Akila bercadar, jadi saya nggak kenal. Tuh yang bercadar lagi siapa yang belakang? Hana. Ya, Hana. Siapa lagi yang bercadar? Hah? Aisyah. Ya, baguslah. Ada lagi yang bercadar? Siapa? Faza. Ya gimana saya bisa mengenal identitas kamu kalau bercadar? Lah iya, kalau santri harus kenal. Gimana mau nyapa saya kalau ketemu? Saya nggak akan nyapa. Ya. Nah, memang apa namanya? Resep itu ternyata sudah diajarkan. Ya, maka juga agama kan Rasulullah SAW mengajari sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum kan begitu, sepertiga untuk bernapas. Itu ajaran agama udah 14 abad yang lalu loh. Maka sebetulnya sudah dipastikan ya, sudah dipastikan sumber penyakit itu berarti ada di mana? Saya tanya, sumber penyakit itu sebetulnya ada di mana? Kalau kita lihat tadi, wakulu, washrobu, wala tusrifu, makan, minum dan jangan berlebih-lebihan, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, tidak pantas ya anak Adam itu perutnya itu diisi sampai penuh begitu loh, ya. Maka yang benar itu sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas, begitu kan? Sekarang berarti sumber penyakit itu berarti dari mana sebetulnya? Dari ya. Jadi saya sambil berdiri karena dari tadi saya duduk-duduk terus. Biar kelihatan, makanya saya pakai kacamata. Kacamata saya nggak bisa meneropong tapi yang bercadar. Maka ke depan harus dikembangkan sains pengembangan kacamata yang bisa meneropong begitu. Ya. Jadi sampai mana? Jadi yang menjadi persoalan berarti 14 abad yang lalu teman-teman santri-santri ternyata problemnya itu di sini. Ya, problemnya itu di sini. Maka berarti resep sehat yang paling paling murah biayanya dan paling dahsyat kira-kira apa bicara perut? Cerdas sekali. Siapa tuh yang jawab? Mana Ica?
Oh kamu Cak, bagus Cak. Kamu memang namanya Ica. Untung gak Rica-Rica. Ya, jadi santri-santri itu sebetulnya dengan kehidupan modern yang sangat kompleks ya. Kehidupan modern ini kan sangat kompleks. Ya. Budaya hidup juga beda, gaya hidup juga berbeda. Gaya makan juga berbeda. Ya, coba perhatikan. Gaya hidup juga beda, gaya bergaul juga beda, ya. Gaya kumpul juga beda sekarang itu. Maka sangat kompleks begitu. Nah, di zaman masa lalu ya kendaraan masih ya terbatasan begitu, polusi gitu ya. Makanan ya masih organik kan begitu. Masih sehat-sehat lah. Sekarang realitasnya kan enggak. Kita mau bicara yang organik di mana? Ya. Siapa yang mengembangkan itu? Siapa yang punya konsentrasi ke situ? Itu juga sulit kita dapati. Ya. Makanya kita kembalikan kepada ya dua sumber yang diwariskan, ditinggalkan kepada kita, Al-Quran dan As-Sunnah. Semua problem-problem yang ada di dunia ini ya terjawab semua, terselesaikan semua ketika kita kembali kepada wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tentu pengembangan selanjutnya adalah pengembangan sains, ya itu yang harus dilakukan oleh kita. Jadi orang Islam ini tidak boleh melupakan tiga hal ini. Yang pertama Quran, kemudian yang kedua Sunnah, dan yang ketiga adalah sains. Itu harus dikembangkan. Ya, kenapa? Ya tadi karena persoalannya banyak ayat-ayat ilmiah ya di dalam Al-Quran yang membutuhkan penelitian, pengembangan, dan riset gitu loh. Ya, banyak sekali. Bahkan ayat-ayat Quran mendorong ya seorang muslim untuk melakukan riset, penelitian. Ya. Jadi sudah ya tergambar ya kata kuncinya sore hari ini bahwasannya 14 abad yang lalu Allah sudah menjelaskan konsep kesehatan holistik. Apa teman-teman? Konsep kesehatan holistik ya, dengan cara mengenali sumber penyakit. Sumber penyakit itu ternyata ada di perut. Maka konsepnya tadi kata Wahyu, wakulu washrobu wala tusrifu. Maka seorang muslim, ingat loh ya, makan secukupnya, minum secukupnya, ya, bernapas ya seterusnya. Kalau secukupnya kamu kalau secukupnya gimana kamu? Nah, itu juga kena asma berarti. Ya, itu sebetulnya. Maka ketika kita berhadapan dengan orang sakit, ya, semua orang inginnya sehat terus, tapi ya karena faktor lingkungan, kepengaruh gaya hidup, ya, pola makan, pola minum dan lain sebagainya, bisa jadi kemudian lalai, kemudian menyebabkan seseorang sakit. Maka dikembalikan kesadarannya. Ya, maka lagi-lagi tadi, kalau sudah ternyata yang menjadi persoalan perut, ya sudah tinggal diselesaikan solusinya. Ya. Solusinya apa tadi? Berpuasa. Kalau dalam pengobatan modern saat ini, ya bicara pengobatan holistik, kan sudah tahu masalahnya perut, maka perut itu perlu didetoks, namanya detoksifikasi. Perlu digurah bahasanya begitu detoks itu. Ya, karena yuk teman-teman bayangin aja coba santri, kita ini makan usus gorengan, tempe, tahu, bakso, apalagi micin, semuanya masuk tuh ke sini, bisa dibayangin itu tuh usus itu. Kira-kira gimana? Hah? Kira-kira gimana? Mulai kita sadar dengan makan, mulai bayi gitu ya, sampai sekarang.
Ya. Pasti banyak problemnya, pasti banyak masalahnya. Apalagi kita tadi jarang mengkonsumsi buah-buahan. Ya, minuman yang pH-nya rendah. Ngerti? Minuman yang pH-nya rendah. Hah? Minuman ya asal sembarangan aja minum. Ya, minum-minuman yang berwarna begitu ya. Saya tidak nyebutkan mereknya, minum-minuman yang berwarna itu. Wah, minum itu semua gaya hidupnya. Itu mungkin usianya pendek-pendek. Ya, maka mau tidak mau bicara tentang kesehatan tadi, kesehatan holistik yang diajarkan oleh Allah, pahami dulu tadi itu, berarti ya kita jangan berlebihan kan kalau makan. Berarti punya kesadaran apa? Kesadaran untuk berbagi sebetulnya. Islam kan mengajarkan itu. Lah sekarang pertanyaannya, contoh misalkan mau makan ini, Bi. Ini menunya apa nih hari ini nih? Selamat makan. Waduh. Tasyakuran akikoh kambing. Kenapa nggak dari tadi disuguhin? Ini contoh. Perut kita ini kan paling kuatnya segini toh, perut kita ini. Ini juga banyak juga nasinya. Ini kalau untuk laki-laki cukup, tapi untuk perempuan kebanyakan. Tapi kalau untuk santri ngepas. Ya. Kita ini kan bicara wakulu wasrobu walatusribu tadi, paling kalau kita bicara perut, ngoleksi perut, segini aja kita ini udah nggak kuat. Udah berat lah, ya, udah nggak cukup. Makanya kemudian kesadaran selanjutnya, oh kalau kita diberikan harta yang lebih oleh Allah, diberikan rezeki, diberikan kelapangan, keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbagilah dengan mereka-mereka supaya mereka bisa terisi perutnya. Kan begitu? Ya enggak? Ya bicara tadi ya, bicara perut ya, kalau diikuti terus ya nggak akan pernah selesai begitu. Maka temukan solusi dari pengobatan. Nah, ketika terjadi kesalahan yang fatal dalam kehidupan kita, maka resep terbaiknya adalah berpuasa. Maka Rasulullah SAW sering berpuasa puasanya Rasulullah biasanya berpuasa di hari apa? Hari Senin dan Kamis. Rasulullah SAW selalu melaksanakan itu. Ya, puasa sunnah yang sangat dianjurkan. Itu kebiasaannya Rasulullah SAW. Maka standar minimal loh ya, standar minimal santri-santri atau kita, kalau kita berbicara ingin sehat, maka minimal puasa setiap pekan itu Senin dan Kamis. Itu solusi sehat di era modern. Ya. Karena saya tanya, gimana kita mau bicara tadi masalah menu begitu ya? Apa di sini menu apa saja ini? Ya. Ya kalau kita mau jujur, ini apa ini kalau mau jujur? Kerupuk kira-kira banyak dibutuhkan tubuh kita enggak? Tapi kita kalau makan tanpa kerupuk indah enggak? Bohong. Pasti kalau makan biasanya yang ditanya apa? Kamu kebanyakan orang Kebumen, Purwokerto, Cilacap. Lah terus kamu mana? Kalau Banyumas ya. Wah, seneng makan kerupuk, makan gorengan, bener nggak? Bener nggak? Besok dihentikan semua gorengan. Saya bicara, ya kita memang adanya ini ya disyukuri kan begitu. Iya nggak? Adanya ini ya Allah,
baca bismillah ya, kita amalkan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan ke depan bangsa ini menjadi makmur, bangsa ke depan menjadi sejahtera, kan begitu. Ya kalau makin tingkat pendidikannya makin tinggi kan tingkat kesadaran kesehatan juga masih makin tinggi, fasilitas kesehatan juga makin bagus-bagus semuanya. Nah kita kan belum pada level itu begitu. Kita masih banyak yang belum bisa makan loh ya, kita ini. Jangan dipikir loh teman-teman semua bisa makan. Masih ada loh masyarakat yang hari ini masih mikir untuk besok mau makan apa atau apa yang dimakan untuk besok. Belum bicara masalah kesehatan. Ya, tapi bicaranya besok apa yang bisa saya makan begitu loh. Ya. Nah maka tadi kesadaran berbagi itu sangat penting. Nah, ketika santri-santri di sini sudah dididik dengan adab, dengan ilmu dan lain sebagainya, ketika selesai dari sini ya kembali ke masyarakat, maka kembangkanlah ilmu itu. Ya, ajarkanlah ilmu itu, amalkanlah ilmu itu, dan dakwahkanlah apa yang didapat setelah dari sini. Ya, maka kembali lagi solusinya adalah ya ke apa? Puasa. Karena itu detox ya yang terbaik kalau dalam bahasa kesehatan. Coba kalau saya mau jujur teman-teman nih, kalau disuruh milih, saya suruhnya milih mana antara kerupuk dengan pisang? Pisang. Benar? Benar. Serius? Serius. Kalau cuma adanya ini? Wah ini sudah dipegang-pegang sama saya, mudah-mudahan jadi berkah. Nanti siapa yang makan semoga berkah. Ya. Ya nanti saya yang makan nggak apa-apa. Ya, jadi kembali lagi. Kenali penyakit. Wa kulu wasrobu walatus ribu. Pasti orang lihat, walais gede kayak ngono loh. Ya, misalkan perutnya udah laki-laki udah gini gitu ya. Jalannya aja kayak gini. Nah, itu pastikan sumber penyakit. Ya, berarti nanti kalau berarti yang pertama ya ketika berjumpa dengan pasien seperti itu bukan dicela, walah weteng bapak kok yo gede kayak ngono ya sumber penyakit apa ya, jangan begitu. Tapi kalau sudah di sini sudah ada formatnya kan. Oh, ternyata, wah ini solusinya. Oh, berarti lebih dalam hal ini. Berarti apa yang harus dilakukan? Detoksifikasi, Pak. Ya, Bapak. Proses yang pertama yang harus dilalui oleh Bapak adalah yang pertama minum ramuan jamu untuk menggurah ususnya, karena memang sumber penyakit itu ada di situ. Makanya kalau usus sudah berdarah, usus kanker usus dan lain sebagainya, biasanya cenderung ya cepat meninggal dunianya karena ya memang sumbernya dari situ. Kalau di situ prosesnya sudah tidak baik, terus mau gimana? Mau dibuang kemana itu racun-racunnya? Racun kan nempel di sini semua toh, di usus itu. Ya, racun nempel di sini nggak bisa dibuang. Lah kalau sudah nempel-nempel lama berkerak dan lain sebagainya, ususnya dan sebagainya ya kira-kira apa? Muncul akan penyakit-penyakit yang banyak. Makanya kenali itu, kalau sudah kenal itu, oh ini harus di detox. Maka coba aja sebetulnya kalau kita sering sakit, amalkan aja puasa. Ya. Kalau kita sering sakit, amalkan puasa. Makanya sebetulnya jadi santri itu indah. Jadi santri itu indah karena bisa mengamalkan itu. Coba kamu kalau diberikan keberlimpahan rezeki misalkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, semua serba ada, mungkin males tuh puasa gitu. Tapi kalau kita berada dalam komunitas pondok ya, pesantren, nyantri, pasti insya Allah biidnillah yang namanya Senin Kemis itu dijalankan, didawamkan.
Itu insya Allah rata-rata dimanapun ya, yang namanya lembaga keislaman pasti menjalankan itu. Itu puasa yang Senin Kemis ya. Puasa yang paling ya, puasa yang terbaik disebutkan di dalam hadis, puasanya siapa? Nabi siapa? Nabi Daud. Itu puasa yang sangat dahsyat banget ya. Puasa Daud selang sehari itu kalau kuat ya, kita lihat aja, lihat ya, itu memang puasa yang terbaik. Orang kalau melaksanakan itu, saya jamin itu orangnya pasti badannya sehat ya, pasti itu puasa yang terbaik ya. Cuman ya di zaman modern seperti ini ya, dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan keseriusan, dan memang ketika mau melakukan ya tidak semudah Senin Kemis mungkinnya kalau Daud itu ya, karena nanti kalau ke sekolah gitu kan ya, kalau seminggu Senin Kamis kan masih ringan, tapi kalau selang sehari, hari Senin puasa, Selasa makan, Rabu puasa, Kamis sudah makan lagi, Jumat ya, tidak semua seperti itu. Ada acara hari Sabtu padahal kamu puasa kan begitu. Itu ujiannya berat, tantangannya berat. Maka termasuk ya, puasa Daud itu puasa yang terbaik karena kontrolnya penuh begitu. Tapi butuh keistiqomahan dan tekad azam yang sangat kuat untuk bisa mempraktekkan puasa Daud. Ada di sini yang pernah mempraktekkan puasa Daud? Masih sampai sekarang? Hah? Atau pas sedih saja, pas susah saja? Ya, ya itu yang perlu ditempuh ya. Nah, apalagi maka pilihannya adalah berpuasa 3 hari setiap bulan. Di tanggal berapa? 13, 14, 15, atau yang kita kenal puasa apa? Ayam. Itu pilihan solusi kesehatan holistik di zaman modern. Jadi kalau orang tidak mempraktekkan itu, waduh, beresiko banget di zaman sekarang. Ya, sangat beresiko sekali. Kenapa? Karena tadi, ya kita udah banyak makan begitu di zaman sekarang kan beda ya. Zamannya nenek moyang kita ini kan beras lama, mau panennya lama, kan begitu. Ya, dulu yang dimakan kan orang tua kita, kenapa ada sampai makanan apa tuh? Dari bambu itu apa tuh namanya? Rebung ya. Karena kenapa coba Indonesia bisa ngolah makan begitu? Karena nggak ada yang dimakan. Apalagi makanan yang aneh-aneh yang ya karena memang faktor belum sejahtera. Apalagi lompong. Ya lompong masih makanan ini kan. Jantung, pisang kan begitu ya. Itu keren-keren juga ya, nenek moyang kita itu bisa ngolah seperti itu. Kenapa? Ya karena keterbatasan. Dulu jarang, sekarang rata-rata orang makan berapa kali sehari? 3 kali kan begitu. Belum ngemilnya, ya belum snacknya kan, snack ngemil berkali-kali. Jadi mau tidak mau sebetulnya, kalau kita bicara kesehatan, mau tidak mau, maka solusinya adalah kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tadi. Ya. Walaupun sudah sangat modern ya seperti saat ini, ya tetap kita pakai sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Itu tidak berlebih-lebihan lah. Terus solusi selanjutnya adalah puasa. Jadi silahkan pilih. Ya, sekarang
bicaranya adalah pilihan. Pilihan yang terbaik ya silakan teman-teman mau yang mana. Kalau memang sanggupnya yang Senin Kemis, dioptimalkanlah yang Senin Kemis. Itu sunnah loh ya, semua sunnah sebetulnya. Kalau memang ternyata kuat ya, kita kuat mentalnya dan sudah memang bertahun-tahun melatih puasa Daud, maka teruskanlah, istiqomahkanlah puasa Daud. Ya tentu berbeda nanti kalau sudah punya suami loh ya. Kalau punya suami kan istri harus pamit dulu, izin kan sama suaminya. Mas, diizinkan nggak kalau saya puasa Daud? Wah jangan mah, jangan keseringan, nanti bapak nganggur dong, misalkan gitu ya. Ya kalau Senin Kemis lah, minimal izin ya Senin Kemis ya. Itu pilihan. Kalau ternyata merasa berat, wah berat banget ini kalau puasa Daud sehari, aduh sementara saya belajar ya, berada dalam komunitas yang ya namanya juga anak muda ya, kalau sehari makan ya kayaknya kurang lah ya begitu ya. Berpuasa sehari besok udah makan, puasanya selang sehari begitu, wah itu berat juga. Maka silakan ambil alternatif yang ketiga, yaitu puasa ayam unggun. Itu harus dilakukan oleh kita semuanya. Insya Allah kalau kita bisa mengerjakan itu, bisa mempraktekkan itu, insya Allah kita akan sehat. Makanya teman-teman lihat dalam sejarah Rasulullah sakit itu kan ketika menjelang ajal, menjelang sakaratul maut ya, 12 hari Rasulullah SAW sakit. Dalam sejarahnya ya, beliau seorang pemimpin dunia ya, seorang panglima, seorang suami, tapi keren, dahsyat sekali, karena memang selalu bersandar, selalu berpijak kepada tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau itu aja ya, kalau ayat itu saja dipraktekkan, Masya Allah ya, dalam kehidupan masyarakat muslim, saya yakin itu kita ini bisa berbagi ya. Kita ini insya Allah lah ya, mampu kemudian berbagi dengan mereka-mereka yang kekurangan. Ya karena ya ternyata kekuatan perut cuma segitu, berarti yang berlebih ya harus dikasihkan ke yang lain, harus berbagi dengan yang lain. Ya, insya Allah biidznillah nggak ada lagi sebetulnya yang tidak makan atau yang kekurangan makan ya ketika konsep Islam ini dilaksanakan. Jadi sudah dipahami ya santri-santri ya. Jadi solusinya atau gaya hidupnya yang harus dipermak ya di zaman sekarang adalah tadi menjadikan puasa sebagai solusi kesehatan holistik. Apa tadi diulangi? Menjadikan puasa sebagai solusi kesehatan holistik. Wah, itu bagus tuh, itu muncul ide. Ya, maka gaya hidup yang selalu ya menjalankan ya titahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dipastikan orang itu sehat-sehat. Oke, kita diskusi dulu biar nggak bosen. Kita buka sesi diskusi. Saya mau nulis nggak ada spidolnya juga. Besok disiapin lagi ya santri-santri ya. Kalau ada ustadz, ada siapapun, pertama ya disiapkan itu sebagai bentuk adab kita ya. Jadi disiapkan ketika ustadz ada yang mau ngajar ya, disiapkan minumnya, disiapkan. Itu bentuk etika adab yang harus dibangun ya. Jangan malu yang salah begitu. Santri itu sebagai bentuk etika adabnya seperti itu. Jadi jangan sampai banyak ilmu tapi tidak beradab. Ya, jangan seperti itu ya.
banyak ilmu tidak beradab, bahaya nanti. Ya. Oke, jadi solusi kesehatan holistik tadi di mana? Ya, gaya hidup itu ya. Jadi kesehatan holistik ya. Holistik. Kesehatan holistik itu selalu dari apa? Yang pertama yang harus diperbaiki apa? Gaya hidup ya. Gaya hidupnya harus sesuai dengan gaya hidup Islami. Ya, jadi di sini gaya hidup Islam itu maksudnya kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya, kembali ke sini. Kita harus kembali, gaya hidupnya harus Islami. Ya, diperinci lagi yang ditiru siapa? Siapa yang harus ditiru? Hah? Siapa yang harus ditiru? Berarti apa yang ditiru? Gaya hidup Rasulullah. Ya. Gaya hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah gaya hidupnya Rasulullah kan Islami kan begitu, sesuai dengan syariat tadi. Standar minimal yang dilakukan oleh Rasulullah adalah puasa Senin dan Kamis. Itu keren banget ya. Jadi kalau santri-santri bisa melakukan ini, bicara tentang kesehatan holistik ya. Ini kata kuncinya. Ya. Jadi gaya hidup Islami ya harus yang Islami dong. Masa kita itu orang Islam tapi hidupnya nggak mau diatur oleh Islam? Aneh kan? Ya. Gaya hidupnya harus benar. Dan kita harus mau diatur oleh Islam. Loh, kamu contohnya, lah ya kamu perempuan ya harus mau diatur sama Islam. Maksudnya gimana? Ya kan nggak pantas kalau perempuan misalkan muslim, ya muslimah, ya misalkan keluar pakai daster, ya pakai New Kenzi, ya tuh kan ya nggak bener kan begitu. Itu harus dibawa ya, jangan sampai kamu di sini misalkan pakai begini, di rumah liar, berarti itu belum sungguh-sungguh, berarti itu belum terbentuk kesadarannya ya. Jadi diamalkan, dibawa. Kita harus mau diatur dengan ini gitu loh. Bicara Islam itu sumulia ajarannya. Ya kalau kita mau sehat ya hidupnya harus Islami dong. Harus kembali ke tuntunan Al-Quran. Loh, Quran nyaranin apa? Wong Quran nyaranin ini kok. Ya, Quran nyaranin tadi wakulu wasrobu walatus ribu. Ya amalkan dong. Praktekkan dong. Ya. Tidak hanya itu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh konkret langsung mengutus ke muka bumi ini. Ya, yang perlu ditiru apa? Gaya hidupnya Rasulullah SAW. Rasulullah seorang pemimpin dunia, tapi Masya Allah tidur aja kan teman-teman tahu. Tidurnya Rasulullah di mana? Kasur empuk, rumah sigrong, mewah, gedong dan lain sebagainya. Para sahabat sering menangis melihat perjuangan kehidupan Rasulullah SAW. Padahal beliau seorang pemimpin dunia loh. Tidur di pelepah kurma itu, alasnya itu kayak gitu. Coba ada nggak di antara santri-santri sekarang yang tidurnya di atas pelepah kurma? Atau di atas tikar? Ada nggak di sini? Kamu tidur di sini pakai apa? Pakai kasur. Nah, itu makanya tahajudnya sering kebablasan.
Karena dominan ngoroknya daripada dominan murojaahnya. Yang lain sepertiga malam baca murojaah. Ini bicara dia murojaah juga. Tapi murojaahnya itu yang lain subhanallah. Ya. Subhanallah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya. Ini ada yang di sini pasti ada yang ngorok nih. Orang mana ini kebanyakan? Dari Banyumas ya? Ah, Banjar. Banjar. Ya. Biasanya kalau ngorok nggak kuat tuh yang nggak ngorok, pengap, astagfirullah, astagfirullah. Biasa pindah, biasanya minta pindah. Maka bagusnya yang tidurnya ngorok itu dipartnerkan dengan yang ngorok lagi, ya, biar nanti lomba dan direkam. Itu ngorok disebabkan karena gaya hidup tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Ya, oke. Jadi yang ditiru adalah yang diutus oleh Allah gaya hidup Rasulullah SAW. Nah, apa yang harus dipraktekkan? Ya, inilah yang harus dipraktekkan. Ya, berpuasa minimal hari Senin dan Kamis. Ini harus kita, ya, kita apakan? Budayakan. Pegel juga saya pegang kayak gini, sandarin aja ya, besok dirawati lagi ya. Kreatif dong, gadis-gadis nggak kreatif, nggak diminati laki-laki nanti. Iya, paham ya semuanya. Jadi bicara kesehatan holistik, saya minta Akilah. Bisa disimpulkan Akilah pertemuan pada sore hari ini? Akilah, coba dijelaskan bicara tentang kesehatan holistik. Akilah. Mana lagi? Siapa lagi? Hah? Masa LV terus? Yang saya ingat LP namanya. Karena dulu saya awal-awal suka nyanyi lagu LV Sukaisi. Bukan suka lagu LV Sukaisi. Dulu saya waktu dikerjasama dengan Kemenag, ya, tinggal di Gerobogan itu. Semua masyarakatnya itu nyetelnya lagu itu. Hampir semua lagu LP Sukaisi. Jadi saya jadi hafal sampai sekarang. Lagunya apa? Ada yang tahu? Ya, lagunya Cuma Kamu. Itu contohnya membekas ya, karena memang ya begitulah ya. Namun sekarang hafalan yang harus bagus. Tapi Quran juga harus top. Ya. Di sini siapa yang sudah top? Sambungkan. Saya mau bacakan Quran, saya minta nyambungkan. Siapa yang sudah 30 juz sekarang? Mana Naswa? Aina, Naswa. Irfa. Mana? Irfa sini. Irfa. Siapa? Naswa mana? Sambungkan, kita sambungkan ayat biar sambil liburan, sambil nunggu yang presentasi. Mana Naswa? Oh, nanti dikasih lagu Elvi Sukaisi.
Siapa lagi? Yang sudah hafiz siapa lagi hafiz? Akila dari baru skill, mana kil? Afala taqilun. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Lanjutkan, Akila. Kamu tak kasih yo, Akilun. Akila. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Gil, lanjutkan Gil. Agilah, lanjutkan. Udah, sekarang siapa? Nazwa, mana Nazwa? Nongol lagi. Naswa. Naswa. Mana Naswa? Oh, sembunyi terus Naswa itu. Dipanggil guru itu harus senang, harus semangat. Ya. Naswa, lanjutkan. Naswa. Surat Naswa siapa panggilannya? Nama lengkapnya? Oh. Berarti yang khair-khair ayatnya. Coba yang khair. Ya benar ya, yang khair-khair. Siapa yang siap diuji? Juz belakang. Siapa? Oke, siapa? Ya, ya dia. Juz berapa belakang? 30. Juz 30. Oke, siapa namanya? Syifa. Oke, Syifa. Ya. Juz 30. Kita mulai dari surat yang pendek-pendek aja lah ya. Wa ummihi wa abihi Oke, lumayan. Lanjut lagi. Motong-motongnya di mana ya? Sudahlah, belum ada yang bersuara. Kalau responnya, respeknya cepat, kamu dapat suaminya juga ke depan cepat. Nerima ilmu juga cepat. Tapi kalau orang respeknya udah negatif, ya lambat, seperti itu. Banyak orang itu yang belum bisa memposisikan itu. Oh, kita tanpa disuruh dek dek dek, wah itu sukses. Orang itu cepat suksesnya. Tapi kalau kita mikir, suruh yang baik, masih mikir, itu sulit. Ya, yang cepat berkembang itu adalah orang-orang yang respect. Ya, oke. Ya. Belakang jilbab ya warna hijau. Orang Sunda bilangnya kalau biru itu ya hijau nunjuknya. Ya, hijau. Siapa namanya itu yang dekat siapa yang Yuni? Hah? Nila. Oke, Mbak Nila. Dijelaskan terkait kesehatan holistik yang tadi dipahami. Yuk. Nil, ayo. Mau ke depan apa mau di situ? Sini. Mau di sini pakai speaker.
Mau di situ apa di sini? Yo, cepat. Ayo. Ya, bismillah. Ragu-ragu semua. Ayo. Ya udah berdua dampingan sama siapa tuh? Besok disiapin presensinya. Ngajar harus ada tanda tangannya besok. Ya. Materinya apa? Ada tanda tangan dibikin. Sini siapa yang mau bikin? Saya tunjuk biar cepat Elvi. Karena saya yang hafal Elvi. Vi, ditunjuk dibikinkan presensi pengajar. Ya, Vi. Biar nanti untuk kalau ada evaluasi dari pemerintahan sudah ada lengkap semuanya untuk akreditasi ya. Elvi. Siap? Oke. Jadi ada nama-namanya. Jadi nomor, tanggal gitu ya. Kemudian materi yang disampaikan hari ini apa? Minimal 14 kali tatap muka. Ya nanti ketahuan materinya tidak terulang-ulang. Kalau ada ustadz, ada tamu, sediakan itu materinya apa. Jadi nanti menarik. Ya, tidak ada pengulangan. Oke, tadi siapa yang mau nyampein? Wah, ini mbaknya diam-diam nih. Mbak siapa yang pakai kerudung biru dongker? Hah? Namanya siapa? Masa saya bilang makhluk goib? Ya, siapa namanya? Mas Muki? Syakira. Keren banget namanya. Selalu bersyukur dia. Anak baru. Syakir asli mana? Mbak Syakira? Banyumas juga. Nah, Mbak Syakir, apa yang ditangkap tadi dari materi tadi? Ngomong aja apa yang ditangkap, gak usah lihat buku. Apa yang didapat nggak apa-apa, sampaikan saja. Syakir. Ya, solusi kesehatan modern. Ya, jadi ada itu. Paham ya, teman-teman ya, santri-santri ya. Jadi ilmu ini harus dibawa kemanapun begitu ya. Jadi udah yang ditiru sekarang siapa? Gaya siapa? Gaya layang-layang putus. Lagi tren katanya. Tadi saya di WA gaya layang-layang putus. Apa? Saya nggak ada TV masalahnya, nggak paham. Tapi Ustadz harus update dengan ada sinetron. Itu kayaknya banyak yang nonton ya. Enggak, tadi saya di WA juga yang judulnya yang lagi apalagi yang ngetren itu satu lagi itu. Ada itu. Ya, yang ditiru adalah gayanya hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kesehatan sejati, diamalkan ya. Bismillah. Udahlah. Ya jarang kan yang di pesantren-pesantren jarang sakit. Jadi kenapa? Ya karena mengamalkan itu. Jadi silahkan budayakan di sini. Senin Kamis rutin kan? Insya Allah rutin ya. Yang berhalangan saya nggak usah nanya yang berhalangan, yang nggak berhalangan. Insya Allah ya. Oke, jadi ini silahkan dipraktekkan teman-teman ya. Jangan lupa ini harus ada di pikiran, hati, jiwa semuanya ya. Kesehatan holistik, gaya hidup Islami, tirulah gaya hidup Rasulullah SAW, amalkan Senin Kemis dan budayakan ya. Ini menjadi budaya yang harus hidup di pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ya lebih jauh itu ya dibawa kemana nanti setelah pulang ke sini, kamu kembali kemana? Kembali kemana? Ke rumah kan? Amalkan dalam keluarga, didikan ke anak-anak, suami ya, dipahamkan ini, insya Allah murah ya, murah.
Apalagi nanti bekamnya nanti disiapkan loh ya. Minggu depan kita praktek, udah siap belum? Nanti disiapkan beli kaos tangan, hand gloves itu ya. Kemudian beli minyak zaitun, nanti ngomong sama Ustaz Dayan, minyak zaitun ya. Kemudian nanti beli jarum. Ya, sudah ada semua. Oh, ini jarum harus beli nanti, minyak untuk praktek kan? Nanti beli minyak zaitun ya, sama hand glove itu, kaos tangan, tapi kaos tangan untuk medis ya. Nah itu insya Allah minggu depan kita sudah mulai praktek. Jadi prakteknya bisa Pak Iwan dulu nggak apa-apa, karena kamu kan perempuan kan begitu, sesama perempuan. Nanti yang ngawasi istri saya, karena istri saya yang ini sama perempuan lagi kan. Nanti untuk prakteknya pertama dengan Pak Iwan, Ustadz Iwan, kita praktek lihat bagaimana membekam ya. Diawali dari bekam yang pertama, teknik tadi mulai dari awal ya, kehati-hatian ya yang harus dilakukan oleh seorang pembekam, apa saja teknik awal permulaan sampai nanti melakukan praktek, begitu ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Nggak ada yang bertanya? Oke, terima kasih teman-teman semuanya, santri-santri semuanya. Jangan lupa berkiblatlah ke gaya hidupnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan godaan setan. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.